Bab 296. Long Yi agak kaget untuk waktu yang lama, dan tanpa berkedip matanya, dia melihat ke bawah. Itu benar, hampir sama, tetapi bukankah dia sudah mati? Saat ini, Long Yi menatap kosong pada gadis muda yang sedang berbicara dengan para pejabat Kekaisaran Bangga Bulan, tetapi dalam hatinya, dia namun sangat terkejut. Dia mengingat foto istri Murongbo, dan fitur wajah gadis ini sangat cocok dengan gambar itu, tetapi bukankah Murongbo mengatakan bahwa istrinya sudah mati? Namun demikian, intuisi Long Yi mengatakan kepadanya bahwa gadis ini dan Murongbo pasti terhubung dalam banyak cara. Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul di jantung Long Yi. Nama keluarga klan Kekaisaran Proudmoon juga Murong. Lalu mungkinkah bahwa Murongbo juga orang dari Kekaisaran Bangga Bulan? Memikirkan ini, seluruh tubuh Long Yi tanpa sadar mengeluarkan keringat dingin. Sejak Murongbo terkenal, dia selalu mengaku sebagai orang Kekaisaran Naga Kekerasan, tetapi tidak seorang pun kecuali dirinya yang tahu dari mana asalnya. Long Yi mengerutkan kening. Sepertinya dia harus pergi ke penjara surga terlarang di semua acara untuk memahami masalah ini. Ketika dia berpikir, gadis muda di gerbong mengangkat kepalanya dan mendongak seolah dia merasakan tatapan penuh perhatian dari Long Yi. Long Yi kembali ke akal sehatnya, dan melihat wajah cantik gadis muda ini, dia jelas bisa merasakan kemarahan dan ketidakpuasan dari matanya. Kemudian dia hanya tersenyum, dan melompat dari menara pengawal, dia perlahan-lahan melayang. Melihat Long Yi turun, para penjaga memberi hormat berturut-turut, dan gadis muda itu juga melompat keluar dari kereta. Tuan Muda Simen, aku harap kamu dapat menjelaskan, mengapa kamu membiarkan kami menunggu di sini begitu lama. Jika kamu tidak bisa memberi aku penjelasan yang memuaskan, maka aku pasti akan melaporkan hal ini kepada kaisar kamu yang terhormat dan memintanya untuk memberikan pembenaran kepada Kekaisaran Bulan Bangga kami. Sebelum Long Yi bisa membuka mulutnya, gadis muda ini berkata dengan sombong. Long Yi namun tidak berbicara, hanya menilai gadis muda ini untuk waktu yang lama. Tatapan nakal itu dengan sedikit kejahatan benar-benar membuatnya merasa seolah-olah dia bisa melihat melalui pakaiannya, tetapi tepat ketika dia akan terbang ke kemarahan karena rasa malu, Long Yi tersenyum dan berkata, "Aku baru saja bangun, ini adalah penjelasannya, aku ingin tahu apakah kamu puas." Gadis muda itu tercengang, dia tidak pernah berharap orang ini menggunakan alasan seperti itu. Jadi dia tidak tahu harus berkata apa untuk saat ini. Para pejabat Proudmoon Empire di sampingnya sangat marah sehingga mereka berbusa mulut dan melotot marah. Waktunya sudah terlambat, apakah kamu semua ingin mengikuti aku ke kedutaan kerajaan untuk menginap atau masih ingin tinggal di luar kota untuk malam itu? Long Yi berkata sambil tersenyum, lalu melihat ke arah gadis muda itu, dia masih agak bingung. Setelah mendengar apa yang dikatakan, gadis muda itu memandang Long Yi, yang menggertakkan giginya, dia tiba-tiba menjadi tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kami akan mengikuti pengaturan Tuan Muda Simen." "Pengaturan aku? Tidak masalah, bagaimana dengan kamu semua stasiun di luar kota untuk malam itu? Soaring Dragon City kami sangat mempesona untuk melihat di malam hari. Selain itu, kamu dapat menghirup udara segar dan dapat melihat bulan dan bintang di langit pada malam hari, itu tidak bisa lebih baik," kata Long Yi sambil tersenyum. "Karena Tuan Muda Simen berkata demikian, kita harus pergi ke luar kota." Gadis muda itu tidak berdebat dengan Long Yi dan muncul seolah-olah dia tidak peduli. Long Yi sedikit terkejut di dalam hatinya, wanita ini bisa bertahan seperti ini. Sepertinya dia masih menatapnya. Tapi siapa sebenarnya dia? Long Yi menebak identitas gadis muda ini, tetapi dia belum pernah mendengar tentang keberadaan putri seperti itu di klan Kekaisaran Proudmoon Empire.
Organisasi Skynet Intelligence telah menyebar di semua negara kecil dan besar di Blue Waves kontinen dan mulai mengumpulkan data sejak lama. Dan terutama data anggota keluarga kekaisaran, itu adalah prioritas tertinggi. Tapi Long Yi berani mengkonfirmasi bahwa tidak ada gadis muda seperti itu di keluarga kekaisaran Proud Moon Empire dalam data yang dikumpulkan. Hahaha, aku hanya bercanda barusan. Bagaimana mungkin kita, Kekaisaran Naga Kekerasan, membiarkan tamu kita yang berasal dari jauh tidur di luar kota? Kedutaan kerajaan dipersiapkan sejak lama, dan sekarang, itu hanya menunggu kalian para wanita dan tuan-tuan untuk pindah. Long Yi segera mengubah ekspresinya, menjadi hangat luar biasa. Gadis muda itu menunjukkan senyum kemenangan, lalu berbalik, dia ingin naik kereta. Tunggu sebentar, kamu sepertinya lupa sesuatu, misalnya, dokumen resmi. Long Yi memanggil untuk menghentikan gadis muda itu lalu tersenyum menatapnya. Gadis muda itu tercengang untuk sementara waktu, lalu mengeluarkan gulungan kulit dari cincin antariksa, dia melemparkannya ke arah Long Yi. Putri Suyu. Long Yi membuka gulungan kulit itu dan tercengang. Gulungan itu menyatakan bahwa Putri Suyu akan mewakili Kekaisaran Bangga Bulan dalam negosiasi ini, tetapi dari mana Putri Suyu ini muncul? Muncul dari bawah batu. Ya, aku adalah Putri Suyu. Tentu saja, tidak ada yang aneh bagi kamu untuk tidak mengenal aku. Aku adalah ayah Kaisar Putri adopsi yang baru saja diadopsi, dan diberikan gelar hanya beberapa hari yang lalu. Murong Suyu tersenyum, tampaknya bangga pada dirinya sendiri dan juga mencibir padanya. Mengenali musuh sebagai seorang ayah, aku ingin tahu apakah senior Murong Bo tahu ini, apakah dia akan sangat marah bahwa dia akan muntah darah. Long Yi tiba-tiba melangkah maju dan menurunkan suaranya, katanya. Murong Suyu gemetar dan kulitnya juga berubah tiba-tiba, lalu linglung menatap Long Yi. Tetapi Long Yi berbalik dan memerintahkan penjaga untuk membiarkan mereka lewat. Long Yi mengendarai unicorn di depan, dan melihat ekspresi Murong Suyu, dia yakin dalam hatinya bahwa dia dan Murong Bo pasti memiliki hubungan yang luar biasa, tetapi Long Yi percaya bahwa Murong Bo juga tidak membohonginya, jadi Murong Bo sendiri mungkin tidak tahu kalau dia punya keturunan. Dengan kata lain, kuburan yang dia lihat setelah dia kembali dari pengasingan mungkin palsu, atau mengatakan kuburan itu benar, tetapi dia sebenarnya sudah memiliki keturunan. Ketika Long Yi dan delegasi Proud Moon Empire tiba di kedutaan kerajaan, Long Yi terkejut melihat kereta mewah putra mahkota Long Ying, dan dua budaknya bosan mati menunggu di luar. Long Yi berpikir dan mengerti bahwa putra mahkota seharusnya datang untuk melihat delegasi Kekaisaran Nalan, atau mungkin berkunjung ke Nalan Ruyue. Bahkan seorang idiot pun bisa memikirkan apa yang dia rencanakan. Long Yi dengan lembut mendengus dan melompat dari kuda, sepertinya pernikahan palsu dengan Nalan Ruyue mungkin tidak berjalan semulus yang dia kira. Dan memikirkan orang lain yang ingin merebut wanita itu, suasana hatinya menjadi buruk. Mungkin, secara tidak sadar dia sudah menganggap Nalan Ruyue sebagai milik pribadinya. Tapi Long Yi tidak terburu-buru, dia sangat jelas tentang cara yang digunakan oleh Long Ying untuk berurusan dengan wanita. Dia selalu dimurnikan dan diolah, dihina untuk menggunakan kekuatan untuk memaksa wanita tunduk. Long Yi sangat mengagumi titik tunggal ini, tetapi bisakah dia mendapatkan Nalan Ruyue dengan mudah seperti ini? Long Yi sedikit mengangkat alisnya. Murong Suyu melompat keluar dari gerbong, dan agak kosong menatap Long Yi. Beberapa saat yang lalu, dia tidak bisa duduk atau berdiri diam di dalam gerbong, karena Murong Bo adalah kakeknya, dan sebelum dia menghilang, dia dikenal sebagai pedang Sein dari Kekaisaran Naga Kekerasan. Tetapi apapun alasannya, masalahnya tentang dia mengakui Kaisar Proud Moon Empire sebagai ayahnya tidak salah meskipun ini menjadi rahasia yang tidak diketahui siapapun.
Kenapa kamu menatapku seperti ini? Aku tahu aku sangat tampan, tetapi kamu tidak harus bersikap begitu jelas, bukan? Long Yi diam-diam berjalan ke sisi Murong Suyu dan berkata dengan senyum di telinganya. Namun hidungnya menghirup aroma perawannya yang samar. Murong Suyu terkejut, lalu kembali ke akal sehatnya. Dia melihat dua baris gigi putih menyilaukan dan sangat takut sehingga dia dengan cepat mundur 2 langkah ke belakang. Dan dia ketakutan muncul di wajahnya. Bab 297. Ada apa dengan penampilan ini? Apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan? Panjang Yi menyeringai dan berkata. Murong Suyu menatap Long Yi dengan marah dan menggertakkan giginya. Dia tidak mengatakan apa-apa meskipun benar-benar ingin mengetahui informasi Murong Bo. Senja menebal dan angin sejuk yang sejuk bertiup. Pada saat ini, Long Yi memimpin delegasi Kekaisaran Bulan Bangga di dalam kedutaan. Dan ketika mereka melewati taman bunga yang indah di kedutaan, Long Yi tiba-tiba melihat Long Ying dan Nalan Ruyue duduk di dalam paviliun taman bunga sambil minum dan mengobrol. Adapun Xiao Cui, dia berdiri di satu sisi, melayani mereka. Suasana ini nampak cukup bagus. Jejak senyum puas muncul di wajah Long Yi. Untungnya, Nalan Ruyue tampaknya belum jatuh ke jaring besar Long Ying. Dia hanya memiliki senyum yang tenang, ekspresinya sopan dan bermartabat, dan visinya bijak dan tenang. Long Yi secara alami tahu itu. Semakin banyak Nalan Ruyue seperti itu, semakin dia merasa jauh. Melihat kedatangan Long Yi, Nalan Ruyue berdiri, dan matanya yang indah mengamati delegasi Kekaisaran Bulan yang bangga di belakang Long Yi. Dan setelah menatap Murong Ruyue sebentar, dia dengan mulus menatap Long Yi. Mungkin, hanya Long Yi yang bisa menikmati perasaan seperti ini di dunia ini. Jantung Long Yi asteris, ketika datang untuk menggerakkan jiwa, keindahan melebihi anggur yang baik, ini benar-benar tidak salah. Long Yi menyeringai dan mengadakan kontes menatap dengan Nalan Ruyue untuk sementara waktu, kemudian berbalik ke arah putra mahkota Long Ying yang masih duduk dan menghirup yang baik. Dia perlahan berjalan dan berkata dengan sopan, "Yang mulia putra mahkota, kenapa kamu memiliki mood estetika untuk membantuku menghibur para tamu hari ini?" Long Ying langsung menyadari ironi dalam nada Long Yi, lalu mendongak. Dia tersenyum lemah dan berkata, "Aku, sebagai putra mahkota, memikul tanggung jawab. Negosiasi saat ini menyangkut ekonomi nasional dan mata pencaharian masyarakat, aku tentu saja tidak berani mengabaikannya." Pembicaraan dengan Putri Ruyue barusan sangat gembira. Aku pikir negosiasi kali ini pasti akan sukses sepenuhnya. Long Yi memandang ke arah Nalan Ruyue, dan melihat bahwa dia tersenyum tanpa sepatah kata pun, apalagi sengaja tidak menatapnya. Gadis ini, dia benar-benar sengaja membuatnya merasa tidak sehat. Long Yi berpikir dalam hatinya, tetapi senyumnya menjadi lebih cemerlang. "Yang mulia putra mahkota, delegasi Proud Moon Empire baru saja tiba. Apakah kamu akan bertanggung jawab untuk mereka juga?" Long Yi berkata sambil tersenyum. Long Ying mengangkat tangannya dan berkata, "Tentu saja, ini sudah terlambat untuk hari ini. Masih ada banyak urusan yang harus diselesaikan ayah kaisar, jadi aku harus kembali ke istana kekaisaran. Aku harap kamu akan benar-benar menghibur delegasi Proud Moon Empire, dan dengan mudah menjelaskan kepada mereka bahwa aku sama sekali tidak menyukai satu dan mendiskriminasi yang lain." Setelah berbicara, Long Ying berdiri dan melihat ke arah Nalan Ruyue. Dia dengan sopan berkata, "Putri Ruyue, maafkan aku karena tidak menemanimu, aku akan menemuimu lagi besok. Putra mahkota dapat menyibukkan diri untuk menangani masalah kamu, tidak perlu mempertimbangkan kami. Aku pikir Tuan Muda Simen akan membuat semua pengaturan dengan benar," kata Nalan Ruyue sambil tersenyum. Long Ying menganggukkan kepalanya, dan bahkan ketika dia melewati delegasi Proud Moon Empire,
dia sebenarnya tidak melihat mereka sekalipun, membuat Murong Suyo dan pejabat lain dari Proud Moon Empire sangat marah sehingga mereka hampir muntah darah. Terlalu berlebihan, terlalu berlebihan. Melihat pemandangan jauh dari Pangeran Mahkota Longying, Murong Suyo bergumam. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menerima perlakuan seperti itu di Kekaisaran Naga Kekerasan. Tampaknya misi yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Kekaisaran Bangga Bulan sangat sulit untuk dicapai. Nalan Ruyue memandangi Longyi dan lagi pada Murong Suyo, lalu membayar mereka dengan hormat. Dia berbalik dan pergi dengan pelayannya Xiao Cui. Delegasi Proud Moon Empire diatur untuk tinggal di halaman di sebelah halaman Nalan Ruyue. Namun, meskipun mereka hanya dipisahkan oleh dinding, lingkungan dan fasilitas sama sekali tidak memiliki kelas yang sama. Setelah menyelesaikan Murong Suyo dan yang lainnya, Longyi berpikir sejenak dan memasuki halaman Nalan Ruyue. Karena ini awal musim panas, inilah musim ratusan bunga mekar. Sekarang, Nalan Ruyue sedang duduk di kursi batu di bawah pohon besar, dan diam-diam melihat berbagai bunga segar di halamannya, matanya agak kabur. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan dan pembantunya Xiao Cui juga tidak terlihat. "Kamu datang?" Nalan Ruyue bertanya dengan lembut tanpa menoleh seolah dia tahu bahwa Longyi akan datang mencarinya. Longyi tersenyum dan berjalan lurus ke sisi Nalan Ruyue. Dia dengan lembut memetik bunga merah muda dan meletakkannya di depan hidungnya. Dia mencium bau dan berkata sambil mabuk, "Nama bunga ini adalah mabuk kecantikan, adalah spesies bunga yang unik hanya ditemukan di kerajaan naga kekerasan. Aromanya sangat sederhana namun elegan dan tidak akan hilang bahkan setelah 3 hari, sehingga disebut sebagai permaisuri bunga." "Apakah begitu? Tapi mengapa menyebutnya Drang Beauty?" Nalan Ruyue bertanya. "Ada sejarah. Legenda mengatakan bahwa, berabad-abad yang lalu, Kaisar Langit Tianlei yang telah menyatukan seluruh Blue Waves kontinen membangun Kekaisaran Cahaya Surgawi Tianlei, jatuh cinta dengan keindahan besar waktu itu di bawah langit. Dia mengerahkan semua kekuatannya serta menggunakan semua jenis metode merayu tetapi dia kembali dengan tangan kosong. Kecantikan itu secara alami alergi terhadap bunga. Karenanya dia setuju untuk menikahi Kaisar Langit Tianlei hanya jika dia dapat menemukan jenis bunga yang dia inginkan. Setelah itu, Kaisar Langit Tianlei berulang kali melalui cobaan dan kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya dan menghabiskan 10 tahun di lembah berbahaya menemukan bunga ini. Jutaan orang menjadi mabuk di bawah aroma bunga ini, sehingga intuisinya mengatakan kepadanya bahwa bunga ini pasti akan memperjuangkan keindahannya. Dan seperti yang dia duga, hari ketika Kaisar Langit Tianlei datang di depan keindahan itu dengan bunga ini, dengan satu aroma, keindahan itu tiba-tiba mabuk dalam kebahagiaan. Dan setelah kecantikannya sadar, mengenakan bunga-bunga segar ini di kepalanya, dia menikah dengan Kaisar Langit Tianlei. Beginilah nama Drang Beauty muncul. Longyi perlahan berkata. Nalan Ruyue dalam keadaan linglung untuk waktu yang lama, dan berkata dengan agak kesepian, "Legenda sangat indah, tetapi mereka semua adalah legenda. Selain itu, tidak peduli seberapa indah dan harumnya bunga-bunga segar, bukankah mereka masih sama layu di musim gugur?" Longyi menatap wajah menawan Nalan Ruyue, dan mengerti bahwa gadis ini sebenarnya menanggung beban yang sangat berat. Status saintes dan princess tidak memberinya banyak kehormatan, malah membelenggu dia dengan sangat. Namun kehidupan manusia sangat singkat, hanya kompas beberapa puluh musim dingin dan musim panas, tidak ada yang abadi, tidak perlu mengeluh tentang berlalunya musim semi dan merasa sedih ketika musim gugur datang. Meskipun bunga-bunga segar layu, semuanya indah sekali. Longyi menarik senyumnya yang sembrono dan dengan tangannya yang terampil, dia dengan lembut memasukkan kecantikan mabuk di rambut Nalan Ruyue, dan dengan penampilannya yang cantik sebagai latar belakang,
dia benar-benar terlihat lebih cantik daripada bunga. Nalan Ruyue mengangkat kepalanya dan melihat murid-murid hitam yang bisa membuat jantung orang berdebar. Jantungnya tiba-tiba mulai berdenyut. Apel Long Yi Adam meluncur naik turun saat ia mencium aroma wangi yang sederhana namun elegan. Namun, ia tidak dapat membedakan apakah aroma ini adalah aroma tubuh Nalan Ruyue atau bunga-bunga segar itu. Pada saat itu, Nalan Ruyue tanpa sadar menjilat bibirnya yang agak kering dengan lidahnya yang harum, dan di bawah keadaan ini, tindakan semacam ini tidak diragukan lagi mematikan bagi pria. Pikiran Long Yi melayang keluar dan hanya bibir merah menyala yang tersisa di pikirannya. Jantung dua orang berdetak lebih cepat dan lebih cepat. Long Yi tanpa sadar mencondongkan tubuh ke depan dan Nalan Ruyue setengah menutup matanya. Sekarang, detak jantungnya berdegup kencang, dan lonceng gereja yang sepertinya berdenging di telinganya, membuatnya merasa pusing. Jarak semakin berkurang, dan napas mereka yang berhembus-berhembus di wajah satu sama lain, menyebabkan Nalan Ruyue bergetar. Sekarang, Nalan Ruyue bisa merasakan suhu bibir Long Yi. Bab 298. Akhirnya, bibir Long Yi dengan ringan menyentuh bibir Nalan Ruyue yang lembab dan hangat. Aura harum dan manis yang bergegas menuju wajahnya, langsung membuat Long Yi kehilangan dirinya dengan kegembiraan. propertinovelkreatif.com. Tetapi tepat ketika Long Yi ingin menindaklanjuti kemenangan dengan pengejaran yang panas, Nalan Ruyue tiba-tiba sadar dengan kaget, kemudian dia mengerahkan kekuatannya untuk mendorong Long Yi, dan dia dengan lemah jatuh di kursi batu menghirup mulut penuh udara. Sekarang wajahnya yang menawan tertutup kemerahan, dan butiran-butiran keringat terlihat di hidungnya, terlebih lagi, payudaranya yang bulat dan penuh dengan kasar naik dan turun seiring dengan napasnya. Adegan ini sangat memikat. Bagaimana Long Yi bisa melewatkan pemandangan yang begitu indah? Matanya tertuju pada payudara Nalan Ruyue, dan dia ingin sekali memilikinya. Nalan Ruyue hanya merasakan panas terik di payudaranya, lalu menjerit. Dia menutupinya dengan tangannya dan mendengus, masih mencari. Lihat lagi dan aku akan mencungkil bola matamu. Long Yi kembali ke akal sehatnya, lalu menjawab dengan seringai, kau bisa mencungkilnya, seperti itu, mataku akan tetap di sampingmu, membuat mereka dapat terus-menerus menghargai pemandangan indah seperti itu. Penjahat. Nalan Ruyue memutar matanya. Dia agak tidak bisa mengetahui temperamen Long Yi. Penampilannya yang tersenyum bisa sangat ceria, juga sangat asteris atau bahkan sangat menyeramkan. Dia tidak mengerti rumah tangga dan lingkungan seperti apa yang memunculkan kepribadiannya yang selalu berubah. Banyak terima kasih atas pujiannya. Meskipun kamu bukan orang pertama yang mengatakannya, kamu adalah orang yang paling suka mengatakannya. Mata hitam bersinar panjang Yi memandang ke arah Nalan Ruyue dengan senyum yang tak bisa dijelaskan. Aku sedang tidak ingin mengobrol denganmu, mengapa kamu datang ke sini untuk mencariku? Nalan Ruyue melihat Long Yi telah kembali normal dan dia juga tenang. Apakah kamu tidak tahu segalanya? Apa gunanya bertanya lagi? Long Yi berkata sambil tersenyum. Aku bukan makhluk abadi, hanya hantu yang tahu mengapa kamu datang ke sini. Nalan Ruyue berkata dengan jengkel, tapi dia agak berharap untuk mendengar dalam hatinya. Apakah dia datang ke sini untuk mengkritik karena dia melihatnya bersama dengan Long Yi? Atau, apakah dia merasa tidak nyaman? Aku bertanya pada hantu itu, tetapi hantu mengatakan bahwa dia juga tidak tahu. Long Yi mengangkat bahu dan berkata dengan senyum buruk, menatap Nalan Ruyue. Kamu, tolong pergi jika kamu tidak punya masalah. Nalan Ruyue berbalik dan berjalan menuju kamar batinnya. Bagaimanapun, selama dia menghadapi orang ini, dia selalu berubah dan menjadi terlalu abnormal. Setelah dia mengambil 2 langkah ke depan,
Tiba-tiba suara siulan datang dari belakang, jadi dia tidak bisa membantu tetapi memperlambat, dan akhirnya tidak tahan, dia berbalik untuk melihat, tetapi dia melihat bahwa Long Yi sudah menghilang tanpa jejak. Bajingan itu, bagaimana bisa dia pergi hanya karena aku berkata pergi? Dia tidak pernah taat seperti ini sebelumnya. Nalan Ruyue berperilaku seolah-olah seorang gadis kecil menginjak kakinya dan agak kecewa di hatinya. Dia tidak mau mengakui tetapi kenyataannya, dia masih ingin bersama dengan Long Yi. Ai, apa yang aku pikirkan? Aku menjadi gila. Nalan Ruyue menggelengkan kepalanya. Bajingan kotor itu selalu membuat jantungnya berdebar-debar gugup. Mencicit, mendorong Nalan Ruyue membuka pintu dengan linglung, lalu dengan linglung berjalan lurus menuju kamar mandinya. Dia berpikir untuk mandi dan tidur nyenyak, sehingga setelah bangun dari tidur, perasaan-perasaan menjengkelkan itu mungkin hilang tanpa jejak. Menyalakan shower air panas, air hangat keluar dari lubang-lubang kecil, dan kamar mandi dipenuhi kabut tebal. Nalan Ruyue benar-benar melepas pakaiannya, mengungkapkan asterisnya. Dan di atas salju putih yang menjulang itu asteris, 2 buah ceri merah cerah dengan bangga berdiri kokoh. Nalan Ruyue berdiri di kamar mandi, dan arus hangat mencuci tubuh batu gioknya. Sepasang mata hitam memandang ke dalam dari pintu kamar mandi yang setengah terbuka, dan mata itu penuh dengan api panas yang membakar. Long Yi benar-benar tidak berpikir bahwa Nalan Ruyue akan segera memasuki kamar mandi dan mulai mandi setelah memasuki kamarnya. Dia hanya berpikir untuk mengerjainya, jadi ketika Nalan Ruyue berbalik, dia diam-diam memasuki kamar wanita itu. Dia berpikir bahwa dia akan sangat terkejut setelah datang ke kamarnya, tetapi siapa yang akan mengira bahwa dia sangat terganggu sehingga dia bahkan tidak melihat dia, orang besar yang hidup di samping tempat tidurnya. Apalagi, dia langsung ke kamar mandi. Meskipun untuk mengatakan, ini dianggap tidak pantas dan juga bukan perilaku seorang pria, hati Long Yi ada di kanan dan percaya diri, karena baginya, ini bukan asteris, agak menonton secara terbuka. Selain itu, bukan berarti dia tidak pernah melakukan asteris. Mata Long Yi menatap payudara Nalan Ruyue lalu bergerak ke bawah pinggangnya. Rumpun-rumput tebal yang rapi itu dengan patuh menempel di tubuhnya saat mereka disapu oleh air, dan beberapa inci di atas gumpalan rumput, ada tahi lalat merah. Namun Long Yi memiliki kesan mendalam tentang tahi lalat merah itu, karena, pada waktu itu, di Mia Principality, dia telah melihat tahi lalat merah yang sangat menarik di perut bagian bawah Nalan Ruyue. Gadis ini, bagaimana dia bisa begitu ceroboh? Untungnya, ini aku, jika itu adalah cara lain dan bukan aku, maka bukankah itu kerugian besar? Long Yi berpikir dalam hatinya seolah-olah itu bukan kerugian bagi Nalan Ruyue bahwa dialah yang melihat ini. Tepat ketika Long Yi berpikir seperti ini, tiba-tiba suara Xiao Cui datang dari luar, "Putri, kamu masuk." Nalan Ruyue tiba-tiba kembali sadar, dan mengangkat kepalanya, matanya tiba-tiba bertemu dengan mata invasif, dan dia secara naluriah membuka mulutnya yang ingin menjerit. Melihat ini, Long Yi tanpa sadar bergegas ke kamar mandi, lalu dengan erat memeluk Nalan Ruyue dari belakang. Dia menggunakan satu tangannya untuk menutupi mulutnya dan dengan lembut berbicara di telinganya, "Jangan bergerak, ini aku." Tubuh Nalan Ruyue menegang, lalu dia dengan ganas menggigit telapak tangan Long Yi. Tapi Long Yi hanya tersenyum masam membiarkan Nalan Ruyue menggigit tangannya. Tapi, sekarang dengan seluruh tubuhnya basah kuyup dengan air panas serta dengan kecantikan luar biasa telanjang di dadanya, bagian bawahnya bereaksi tanpa sadar, menekan celah pantat Nalan Ruyue. Aneh, tidak ada jawaban. Mungkinkah putri pergi sendirian? Mendengar tidak ada jawaban, Xiao Cui tidak bisa menahan diri untuk berbisik, lalu berbalik. Nalan Ruyue tidak berani bergerak dan dia juga sudah mengendurkan giginya.
Dia jelas menyadari betapa berbahayanya postur mereka saat ini, dan juga tahu identitas benda keras yang menekan pantatnya. Jadi dia takut jika dia bergerak, maka dia mungkin membangkitkan impuls Long Yi. Pernafasan Long Yi menjadi semakin panas, dan tangan besar yang terletak di pinggang Nalan Ruyue mulai meluncur ke atas, meraih roti daging yang lembut, lalu mulai menguleni dan mencubit. Seluruh tubuh Nalan Ruyue bergetar, dan dia tanpa sadar mengeluarkan erangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa belayan Long Yi membawa kesenangan dan stimulasi yang kuat. Erangan Nalan Ruyue memecahkan kepingan-kepingan terakhir dari Long Yi. Setelah itu, dia membalikkannya dan mendorongnya ke dinding marmer, lalu dengan antusias mulai mencium leher dan bahunya, dan tangannya yang besar menyerang dua tempat, satu di puncak gunung, satu lagi di jurang kecil, secara bersamaan. Tidak, jangan lakukan ini padaku, kalau tidak, aku akan membencimu sepanjang hidupku. Tangan Nalan Ruyue dengan lemah mendorong pundak Long Yi dan berkata, sekarang, itu tidak dapat menentukan apakah wajahnya penuh dengan air mata atau tetesan air. Selain itu, dia agak membenci dirinya sendiri. Mengapa tubuhnya tidak mampu menahan invasi Long Yi, bukannya tanpa perasaan merasakan kesenangan. Setelah mendengar apa yang dikatakan, Long Yi tersadar, kemudian merasa terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Dia menghela nafas dan berkata dengan nada yang diisi dengan permintaan maaf, aku lupa diri aku. Nalan Ruyue tetap diam. Dan setelah Long Yi melepaskannya dan mundur 2 langkah ke belakang, Nalan Ruyue namun dengan lemah meluncur turun ke dinding. Long Yi tidak punya pilihan selain untuk meraih dan memegang pinggangnya untuk mendukungnya. Mematikan pancuran ajaib di dinding kamar mandi, Long Yi mengambil handuk mandi dari rak kamar mandi, lalu membungkusnya dengan Nalan Ruyue yang benar-benar telanjang. Dia mengambilnya dan berjalan keluar dari kamar mandi. Setelah itu, dia dengan lembut meletakkannya di ranjang besar lembut di kamarnya. Nalan Ruyue menutup matanya, tapi hatinya gelisah. Pada saat ini, dia tiba-tiba memiliki dorongan untuk memegang Long Yi dengan kuat tanpa membiarkannya pergi. Long Yi menarik selimut dan menutupi Nalan Ruyue, lalu berkata dengan lembut, aku pergi dulu, istirahatlah. Dan setelah beberapa saat, Nalan Ruyue membuka matanya dan melihat bahwa tidak ada Long Yi di ruangan itu. Apa yang harus aku lakukan? Gumam Nalan Ruyue, tetapi tidak ada yang memberikan jawaban padanya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Meskipun orang-orang dari atas ke bawah Kekaisaran Naga Kekerasan tidak terlalu menyukai delegasi Kekaisaran Bangga Bulan, mereka masih harus melakukan sesuatu, misalnya, jamuan selamat datang. Perjamuan seperti biasa, jika bukan karena Murong Suyu, Long Yi tidak akan repot-repot untuk berpartisipasi, dan langsung membiarkan petugas kecil yang bertanggung jawab atas kedutaan menangani perjamuan ini. Akhirnya, setelah lagu berakhir dan penonton bubar, seperti yang diperkirakan Long Yi, Murong Suyu memanggil Long Yi. 2 orang tiba di taman bunga kedutaan kerajaan. Saat ini, hari sudah larut malam, jadi ada beberapa lampu ajaib redup yang tergantung di taman bunga ini. Selain itu, suara dengungan serangga yang terus-menerus datang dari rumpun-rumput yang tebal. Putri Suyu, aku bertanya-tanya mengapa kamu mencari aku. Long Yi bersandar di pohon, menatap Murong Suyu yang tampak tenang dan dingin di bawah sinar bulan. Kamu seharusnya sudah menebak masalahnya, ini untuk Murong Bo. Murong Suyu menatap Long Yi dan berkata, Murong Bo, Sword Sein Kekaisaran Naga Kekaisaran. Kenapa kamu bertanya tentang dia? Long Yi pura-pura terkejut, seolah-olah ini benar-benar di luar harapannya. Napas Murong Suyu mandek. Orang ini, dia benar-benar membuatnya sangat marah sehingga dia ingin menggigitnya sampai mati. Apa yang kamu katakan sore ini? Murong Suyu bertahan dan berkata,
Sore ini, aku tidak mengatakan apa-apa, apa yang kamu dengar aku katakan? Long Yi dengan polos bertanya. Kamu, kenapa kamu terus-menerus membuatku sangat marah? Murong Suyu menekan amarahnya dan dengan tenang bertanya. Aku tidak membuat orang biasa marah. Long Yi langsung berkata sambil tersenyum. Dengan kata lain, haruskah aku merasa terhormat? Kata Murong Suyu. Kamu bisa berpikir begitu, aku tidak keberatan. Long Yi tertawa. Murong Suyu memelototi Long Yi dengan keras. Jika dia terus berbicara dengannya, maka dia pasti akan menjadi gila, jadi dia tidak lagi berbicara secara tidak langsung, dan langsung berkata, Murong Bo adalah kakek aku ingin tahu hubungan apa yang kamu miliki dengannya. Mata Long Yi melintas. Meskipun dia sudah lama menebak di dalam hatinya, tetapi langsung mendengar dari mulut Murong Suyu, dia masih sedikit terkejut. Bab 299. Karena kata-kata itu sudah diucapkan, tidak perlu bagi Long Yi untuk tetap bertindak bodoh. Dia perlahan berkata, aku memang tahu Murong Bo, tapi sulit untuk mengatakan hubungan apa yang aku miliki dengannya. Murong Suyu terkejut, dan harapan dan rasa takut muncul di wajahnya. Kemudian dia dengan samar berkata setelah lama, apakah dia masih baik-baik saja sekarang? Sangat baik, dia makan dengan baik, tidur nyenyak, dan berkeliaran di sekitar rumah pelacuran untuk mendengarkan balada. Bahkan makhluk abadi juga tidak bisa dibandingkan dengannya. Long Yi tersenyum dan berkata, jika Murong Bo tahu bahwa Long Yi memfitnahnya seperti ini, bukankah dia akan menyapa Long Yi dengan sangat hangat? Kamu, jangan bicara omong kosong, kakekku bukan tipe orang seperti itu. Murong Suyu tidak bisa membantu membela Murong Bo. Apakah dia atau tidak seperti itu? Apa hubungannya dengan kamu? Murong Bo telah mengklaim dirinya sebagai orang-orang kekaisaran naga kekerasan sepanjang hidupnya, tapi aku tidak pernah berharap generasi selanjutnya untuk pergi dan mencari perlindungan dengan negara lain, apakah itu untuk posisi tinggi dan kekayaan besar? Long Yi dengan samar bertanya. Murong Suyu mengepalkan tangannya dan menggigit bibir bawahnya, dia tetap diam. Bisakah aku melihatnya? Tidak, aku masih tidak bisa. Murong Suyu baru saja membuka mulutnya tetapi segera menggelengkan kepalanya. Jelas, keadaan pikirannya sangat kontradiktif. Kamu tidak memiliki keputusan akhir apakah akan melihat atau tidak melihat. Aku akan menceritakan masalah kamu dengan fakta kepada Murong Bo, tetapi menurut dugaan aku, dia akan sangat ingin melihat kamu, kata Long Yi. Murong Bo menganggap dirinya sendirian di dunia ini, jika dia tahu bahwa dia memiliki keturunan, maka dia mungkin sangat bahagia. Murong Suyu tercengang untuk waktu yang lama, lalu berkata, mari kita pegang masalah ini, untuk saat ini, aku memiliki masalah yang aku sangat bingung, dunia ini harus memiliki perang. Aku tahu bahwa Kekaisaran Naga Kekerasan dan Kekaisaran Nalan kamu akan membentuk aliansi, kemudian bersama-sama menyerang Kekaisaran Bangga Bulan kami, jadi aku khawatir delegasi kami saat ini hanya bertindak tidak perlu. Long Yi hanya tersenyum tanpa menjawab, diam-diam menyetujui kata-kata Murong Suyu. Meskipun Kekaisaran Bulan Bangga kami tidak dapat menahan aliansi Kekaisaran Naga Kekerasan dan Kekaisaran Nalan kamu, jika kamu ingin menangkap Kekaisaran Bangga Bulan kami, maka kamu semua juga harus menderita kerugian besar. Pada saat itu, darah akan mengalir seperti sungai dan ladang akan dipenuhi dengan mayat. Terlebih lagi, rakyat jelata akan selalu menjadi orang yang menderita. Murong Suyu dengan agak gelisah berkata, di suatu tempat, jika ada orang, maka pasti akan ada perang, maka pasti akan ada kematian, tidak perlu repot tentang ini. Nada bicara kamu dan nada suara Nalan Ruyue sebelumnya persis sama, hanya sudut pandangnya yang berbeda, tetapi sikap secara alami berubah, kata Long Yi dengan acuh tak acuh. Kamu berdarah dingin,
Murong Suyu menggertakkan giginya dan berkata, "Bagaimana aku bisa bertahan hidup jika aku tidak berdarah dingin? Selain itu, Kekaisaran Bangga Bulan, kamu hanya menyalahkan diri kamu sendiri untuk situasi saat ini. Apakah ada orang lain yang bisa disalahkan?" Long Yi mencibir, "Jika bukan karena kerajaan kekaisaran kekerasan kamu memprovokasi perang, perang tidak akan meningkat ke negara ini." Murong Suyu menatap Long Yi dan berkata terengah-engah dengan marah, "Kamu memfitnah. Siapa yang tidak bisa dengan jelas mengatakan apa yang sedang direncanakan oleh kaisarmu? Sekarang setelah kamu tahu hasilnya, mengapa kamu tidak kembali lebih awal? Secara alami kamu juga dapat tinggal di sini. Lagi pula, kamu masih memiliki darah kekaisaran naga kekerasan yang mengalir di dalam dirimu." Long Yi tertawa dengan acuh tak acuh. Murong Suyu mengertakkan giginya dan berkata, "Aku, Murong Suyu adalah orang dari Kekaisaran Bangga Bulan, sebelum aku, sekarang aku, dan masih akan berada di masa depan." Tatapan Long Yi menjadi dingin dan dia berkata, "Karena itu masalahnya, tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Aku mengambil cuti aku." Setelah berbicara, Long Yi berpikir untuk pergi. "Berhenti!" Murong Suyu dengan cepat memblokir jalan Long Yi. "Ingin membunuhku?" Long Yi tertawa dengan jijik, melihat cincin giok di jari tengah tangan kanan Murong Suyu. Sekarang ibu jari kirinya menekannya. "Ingin mengalahkanmu, bukankah itu baik-baik saja?" Pedang besar muncul di tangan batu giok Murong Suyu, dan cahaya pedang biru tua terbang ke arah lengan Long Yi. Long Yi tidak bergerak, hanya tangannya menyala dengan sinar kuning kecoklatan. Setelah itu, dinding batu tebal tumbuh dari tanah. Melihat ini, kulit Murong Suyu berubah, dan dia mendengus di dalam hatinya. Apakah dia ingin memblokir pedang agungnya yang peringkat 2 hanya dengan dinding batu ini? Benar saja. Seperti yang diduga Murong Suyu, gandanya yang biru tua menembus dinding batu seolah-olah pisau memotong tahu. Dan setelah memotong rintangan, pedang memotong ke arah Long Yi. Hanya, di luar dugaan Murong Suyu, setelah dinding batu dipotong, seekor naga api tiba-tiba muncul dari dalam. Ketika naga api ini mendekat, Murong Suyu merasa dia akan dipanggang. Dan dengan tabrakan, percikan api terbang di sekitar, tetapi penghalang air biru muda sudah muncul di sekitar Murong Suyu, yang sepertinya terlihat seperti water screen Heavenly Flower Magic. Hanya kekuatannya yang terlalu jauh, namun penghalang air itu mampu memblokir magic naga api Long Yi. Kulit Murong Ruyu menjadi sedikit pucat saat dia menutupi tangan kanannya. Baru saja, dia masih agak lambat untuk mengaktifkan penghalang tersegel ini, sehingga bagian belakang lengan kanannya, serta manset pakaiannya, terbakar. Long Yi mengerutkan kening, meskipun kekuatan Murong Suyu telah mencapai peringkat Great Swords Master, yang dianggap mengerikan di antara rekan-rekan, kekuatan tempurnya yang sebenarnya sangat rendah. Sepertinya dia jarang berkelahi dengan orang lain, tapi bagaimana dia mencapai wilayah pedang guru agung seperti ini benar-benar aneh. Terkadang, hanya bakat seseorang yang tidak cukup bagi seseorang untuk menerobos ke dunia berikutnya. Pemahaman pertempuran yang sebenarnya juga sangat penting. Melihat penampilan Murong Suyu yang menderita, Long Yi berjalan maju, dan Murong Suyu, bagaimanapun, secara refleks mundur dan menatapnya dengan waspada. "Biarkan aku melihat," kata Long Yi dengan acuh tak acuh. Suhu sihir naga api sangat tinggi, dan memiliki kemampuan untuk merusak terus-menerus, karena mampu terus membakar pihak lain untuk jangka waktu tertentu. Lihat apa?" Murong Suyu tergagap. "Tentu saja cedera kamu, menurut kamu apa yang ingin aku lihat?" Long Yi tercengang dan menatap sosok Murong Suyu yang cantik dan menawan dengan senyum buruk. "Siapa yang mau niat baik salahmu?" Jejak kemerahan muncul di kulit pucat Murong Suyu. Dia sudah mendengar tentang kekuatan Long Yi,
tapi dia tidak pernah percaya itu. Long Yi memutar matanya, lalu dengan sangat cepat, tangannya yang besar menangkap lengan kiri Murong Suyu, dan tangan kirinya tiba-tiba terlatih-tatih, kemudian tangan kanannya yang terluka jatuh ke cakar iblis Long Yi. "Lepaskan aku!" Murong Suyu berteriak panik, saat dia tanpa sadar teringat judul Long Yi yang sangat terkenal, Setan Seks. Alasan mengapa dia berani datang ke sini sendirian untuk berbicara dengan Long Yi adalah karena dia berpikir bahwa dia bisa mengandalkan kekuatannya dari Great Swords Master, tetapi pada saat ini, dia, bagaimanapun, mengerti bahwa dia bukan pasangan Long Yi, jadi dia secara alami panik. "Masalah yang kamu pikirkan tidak akan terjadi. Kebutuhan aku selalu sangat tinggi." Long Yi tanpa malu-malu tersenyum, tetapi melihat lengannya yang seperti batu giok putih salju terbakar hitam, dia merasa agak kasihan di hatinya. Jantung Murong Suyu menyusut, dan dia merasa sangat kesal sehingga dia hampir muntah darah. Apa yang orang ini katakan? Apakah maksudnya mengatakan bahwa dia berada di bawah perhatiannya? Meskipun dia bukan kecantikan yang luar biasa, dia juga dianggap sebagai kecantikan yang menarik. Di Proud Moon Empire, ada banyak bangsawan mengejarnya. Dia ingin berjuang dengan bebas, tetapi tangan besar Long Yi seperti pegangan wakil, dia bahkan tidak bisa menggerakkan tangannya. "Kebutuhan aku juga sangat tinggi, bahkan jika orang-orang seperti kamu bekerja seperti lembu bagi aku, mereka hanya akan berada di bawah perhatian aku." Melihat dia tidak bisa berjuang bebas dari Long Yi, Murong Suyu melakukan serangan balasan dengan mulutnya. "Aku juga tidak ingin ada hubungannya dengan kamu. Mengapa aku peduli apakah kamu memiliki persyaratan tinggi atau tidak?" Long Yi bertengkar tanpa kekhawatiran. Untuk sesumbar, dia pasti tidak akan kehilangan siapapun. "Kamu?" Murong Suyu menatap Long Yi, dia benar-benar ingin menggigitnya sampai mati. "Yah, jangan marah. Aku hanya bercanda denganmu." Tangan Long Yi melintas dengan cahaya putih lembut, lalu dia dengan lembut menekan lengan Murong Suyu. Elemen sihir ringan mulai meresap ke dalam kulit tangan Murong Suyu, menyembuhkan luka yang disebabkan oleh magic naga api. Murong Suyu kaget, dan melihat tangan besar yang membelai tangan kecilnya. Dia diam-diam melirik Long Yi, hanya untuk melihat bahwa senyum buruk Long Yi sudah berubah menjadi senyum hangat. Dan di bawah cahaya putih yang hangat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia agak suci dan murni. Cahaya putih perlahan menjadi tipis sampai menghilang, kemudian Long Yi pindah telapak tangannya dan bisa melihat bahwa lengan hitam terbakar dari Murong Suyu telah menjadi putih tanpa cacat seolah-olah itu adalah batu giok. Sekarang, sepertinya dia tidak pernah mengalami cedera. Sihir, hal ini benar-benar hal yang baik, dan kebijaksanaan orang-orang juga benar-benar mengejutkan. Bagaimana mereka bisa menciptakan teknik seperti itu untuk menarik bantuan kekuatan alami? "Nah, sekarang kamu baik-baik saja, bukankah sihirku cukup bagus?" Long Yi tertawa, tetapi dia tidak melepaskan tangan kecil Murong Suyu. Malah dia membelai itu seolah-olah dia mabuk, sama seperti dia membelai sebuah harta tak tertandingi. Perasaan kulitnya benar-benar hebat. Murong Suyu tanpa sadar mengangguk, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa Long Yi memakan tofunya, jadi dia buru-buru menarik tangannya dan memelototi Long Yi karena malu dan marah. Tetapi sekarang senyum suci dan murni itu telah berubah menjadi senyum buruk yang menyebalkan pada waktu yang tidak diketahui, membuatnya merasa seolah-olah adegan yang baru saja dilihatnya beberapa saat yang lalu adalah kesalahpahamannya. Aku minta maaf, kulitmu benar-benar terlalu baik, aku tidak bisa melepaskan diri, permisi karena kurangnya sopan santun." Long Yi tanpa malu-malu tertawa. Mungkin hanya Long Yi yang memiliki wajah yang cukup tebal untuk mengucapkan kata-kata semacam ini. Kenapa kamu tidak mati saja?" Murong Suyu sangat marah sehingga dia berbicara tanpa diksi dengan hati-hati.
Dia masih bisa merasakan sensasi yang tersisa dari dibelai di lengannya oleh orang ini. Orang ini terlalu tak tahu malu, dan bahkan setelah mengambil keuntungan murah dari orang lain, dia memberikan pembenaran dengan percaya diri. Jika aku mati, para wanita di bawah langit akan merasa sedih dan mati. Aku tidak punya poin kuat, tapi aku menunjukkan kasihan dan kasih sayang yang lembut kepada wanita. Jadi demi tidak membuat mereka sedih, aku tidak punya pilihan selain melakukan yang terbaik untuk menjaga hidup aku. Long Yi tersenyum dan berkata. Kemudian melihat ke langit, dia berkata, "Oh, sudah selarut ini. Jika seseorang melihat kita, seorang pria lajang dan seorang wanita lajang, di taman bunga di tengah malam, maka kurasa mereka akan berpikir kita mengadakan pertemuan terlarang. Ini akan memancing kritik negatif, jadi aku pergi dulu. Jangan terlalu merindukanku." Murong Suyu baru saja akan menjawab, tapi Long Yi sudah menghilang tanpa jejak. "Bajingan kotor ini, siapa yang akan mengadakan pertemuan terlarang denganmu, dan siapa yang akan merindukanmu?" Murong Suyu bergumam, lalu setelah berdiri di taman bunga untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba terbangun dengan kaget. Lalu menepuk wajahnya, dia berbalik dan kembali ke halaman rumahnya. Bab 300. Hong. Long Yi bertabrakan dengan dinding dan jatuh. Ini sudah yang ke-9 hari ini. Sepertinya dia tidak akan bisa mengatasi celah kekuatan yang sangat besar ini dalam waktu singkat. Long Yi, yang kepala dan wajahnya ditutupi debu, merangkak ke atas, dan ketika dia melambaikan tangannya, dia terbatuk dan berkata, "Orang tua, apakah kamu benar-benar menatapku dengan ringan? Apakah kamu tidak benar-benar keluar semua? Aku bertarung dengan enteng. Jika aku menggunakan semua kekuatan aku, apakah kamu pikir kamu akan tetap hidup sampai sekarang?" Murong Bo tertawa ketika dia bertanya. Karena Long Yi menemaninya, dia merasa jauh lebih baik karena saat ini, dia tidak hanya memiliki seseorang untuk diajak bicara, bahwa seseorang juga bisa berfungsi sebagai karung pasir untuk pelatihannya. Long Yi meregangkan tulang dan ototnya yang sakit. Meskipun dia mengeluh, dia sebenarnya senang di hatinya karena dia sangat jelas tentang kemajuannya sendiri. Awalnya, dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun di dalam domain ganda Murong Bo, tapi sekarang dia bisa menahan hingga 45 gerakan. Ini tidak diragukan lagi merupakan kemajuan besar. Long Yi duduk di sofa. Mengambil sebotol anggur, dia minum sambil berpikir tentang bagaimana dia harus menyebutkan masalah Murong Suyu kepada Murong Bo. Setelah mengosongkan botol terakhir dari 100 anggur bunga panjang Yi miliki, Murong Bo membalik botol terbalik dan mengocoknya, tetapi tidak setetes jatuh. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah Long Yi ketika dia berkata, "Hei, nak, kapan kamu akan mendapatkan lebih banyak ratusan bunga anggur?" Setelah minum anggur ini, sekarang anggur lain terasa seperti air matang biasa. Long Yi mengangkat bahu dan berkata, "Hanya hutan peri yang memiliki 100 bunga anggur ini, bagaimana aku bisa mendapatkannya?" Murong Bo dengan enggan menghela nafas, lalu dia memandangi Long Yi dan berkata, "Wah, bagaimana kalau kita pergi bersama ke hutan Elfen untuk perjalanan pulang pergi? Bukankah kamu mengatakan putri peri adalah wanitamu? Bukankah kamu merindukannya setelah tidak melihatnya dalam waktu yang lama?" Memikirkan Lucia yang lembut dan manis yang pandai memahami orang lain, mata Long Yi menjadi lembut dan lembut. Bagaimana mungkin dia tidak merindukannya? Hanya saja pada periode yang sangat sensitif ini, bagaimana dia bisa pergi? "Orang tua, apakah kamu pikir aku tidak mau pergi? Hanya saja aku sudah memutuskan untuk membantu klan aku dan aku tidak ingin menjadi pembelot," kata Long Yi. "Ai, menunggu sampai perang berakhir. Aku mungkin sudah menjadi satu dengan bumi pada saat itu." Murong Bo menarik wajah panjang saat dia berkata.
Persetan, kamu sudah mencapai ranah Dewa Pedang, jadi kamu bisa hidup selama 500-600 tahun tanpa masalah, tapi di sini kamu berbicara tentang dikuburkan. Tidak mungkin kecuali kamu bunuh diri. Long Yi tertawa dan berkata. Tak lama kemudian, dia menghela nafas, jika kamu ingin mengakhiri perang ini lebih awal, maka keluarlah dan bantu aku. Jika kamu membantu aku, maka laju kemajuan akan setidaknya 2 kali lebih cepat. Long Yi lagi memiliki idenya terhadap Murongbo. Jangan menyebutkan masalah ini lagi, kalau tidak aku akan mengusirmu. Murongbo melambaikan tangannya dan berkata. Melihat sikap teguh Murongbo, Long Yi tertawa hampa dan tidak membawa topik itu lagi. Setelah mengobrol sebentar, Murongbo tiba-tiba berkata, sudah selarut ini, tapi kamu masih belum terburu-buru untuk pulang dan menemani istrimu seperti biasa. Kenapa kamu ingin menemani orang tua busuk ini? Long Yi menyeringai dan berkata, sebenarnya, aku khawatir kamu akan kesepian. Kamu juga tahu bagaimana aku selalu mementingkan teman-teman aku, dan demi saudara, aku bahkan akan mempertaruhkan hidup aku. Hehe, kupikir kamu adalah tipe yang akan menempelkan adikmu di belakang demi wanita. Sekarang bicaralah, ada apa sebenarnya? Murongbo berkata sambil tersenyum. Murongbo sudah terbiasa dengan ketidakberdayaan Long Yi. Sebenarnya, tidak ada masalah, yah, gulungan gambar istrimu itu, dapatkah aku menghargainya lagi? Long Yi pura-pura berkata dengan sembarangan. Mata Murongbo melintas, kemudian dia mengeluarkan gulungan gambar dari cincin ruangnya dan dengan hati-hati menyerahkannya kepada Long Yi dan berkata, kamu bisa, tapi tangani sedikit lebih hati-hati. Long Yi mengambil gulungan gambar dan perlahan-lahan menyebarkannya. Lalu wajah yang menarik dan cantik itu, yang memberinya kesan mendalam, muncul di depan matanya sekali lagi. Long Yi menatap kosong pada gambar untuk waktu yang lama. Wanita di foto itu dan Murong Suyu tampak praktis sama, bahkan watak di antara kedua alis mereka agak mirip. Hanya, Murong Suyu agak tidak matang dibandingkan. Melihat Long Yi menatap kosong, Murongbo bingung di dalam hatinya dan berkata, ada yang tidak beres denganmu, apa yang terjadi? Long Yi kembali ke akal sehatnya, kemudian, sambil mengambil napas dalam-dalam, dia berkata, hari ini, aku menerima delegasi Kekaisaran Bulan Bangga. Perwakilan Proud Moon Empire sangat mirip dengan istrimu, jadi aku bertanya-tanya, mungkin istrimu hamil sebelum kau pergi ke pengasingan. Murongbo langsung berdiri dari sofa, lalu dengan mata terbuka lebar, dia menatap Long Yi dan berkata dengan suara yang agak bergetar, apakah kamu benar-benar yakin wanita ini sangat mirip dengan istriku? Long Yi mengangguk dan berkata, selain itu, dia juga mengaku cucumu. Mata Murongbo bersinar, lalu menggenggam tangannya di belakang punggung, ia mondar-mandir dari dalam penjara. Dia tiba-tiba ingat bahwa, sebelum dia pergi ke pengasingan, istrinya merasa tidak enak badan. Dia sering muntah. Kemudian ketika dia kembali ke rumahnya setelah keluar dari pengasingan, dia melihat kuburan istrinya, jadi dia menganggap bahwa dia telah meninggal karena penyakit, dan terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri karena tidak peduli tentang ketidaknyamanan istrinya pada waktu itu dan hanya memikirkan pelatihan. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, fenomena muntah itu tampaknya menjadi karakteristik hamil, mungkinkah? Di mana dia sekarang? Bawa aku ke sana untuk melihatnya. Murongbo meraih Long Yi saat dia berkata dengan gelisah. Jangan gelisah seperti ini, sekarang dia berada di kedutaan kerajaan, dia bahkan tidak setengah jam lagi dari sini. Long Yi mengerahkan kekuatannya untuk berjuang bebas dari Murongbo. Bocah dewasa ini suka meraih dan mengguncang orang lain ketika dia menjadi gelisah. Ini adalah kebiasaan buruknya. Murongbo mulai tenang,
dan bertanya, apakah kamu mengatakan dia sekarang adalah wakil dari Kekaisaran Bulan Bangga? Long Yi menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, inilah yang selalu ingin aku tanyakan. Nama keluarga kamu adalah Murong, klan kerajaan dari Proud Moon Empire juga Murong, kalian semua. Apakah kamu tidak ingin bertanya apakah kita memiliki hubungan atau tidak? Murong Bo menyela kata-kata Long Yi, kemudian tidak menunggu Long Yi untuk menjawab, ia melanjutkan, dugaan kamu benar, pada kenyataannya, aku dan klan Kekaisaran Proud Moon Empire benar-benar memiliki beberapa hubungan. Beberapa ribu tahun yang lalu, klan Murong adalah klan tersembunyi di dalam Kekaisaran Naga Kekerasan. Tetapi ribuan tahun yang lalu, klan Kekaisaran Proud Moon Empire diusir oleh klan Murong karena mereka berkolusi dengan orang luar lainnya. Setelah itu, mereka berkeliaran dengan melarat ke arah utara, dan melalui beberapa perang, mereka secara bertahap berkembang, dan akhirnya 600 tahun yang lalu, mereka mendirikan Kekaisaran Bangga Bulan. Leluhur mereka pada waktu itu benar-benar luar biasa dan benar-benar mengagumkan. Hanya saja setelah melewati selusin generasi, keturunan mereka menjadi lebih buruk dengan setiap generasi. Ternyata leluhur klan Kekaisaran Proud Moon juga orang-orang Kekaisaran Naga Kekerasan, hehe. Kata Long Yi sambil tersenyum. Jika gadis itu benar-benar keturunanku, lalu bagaimana dia mencapai Kekaisaran Bangga Bulan? Selain itu, mengapa dia memiliki hubungan dengan klan Kekaisaran Proud Moon Empire? Apa yang sebenarnya terjadi pada tahun-tahun itu? Sepertinya aku harus bertanya dengan hati-hati. Oh, benar juga, siapa nama gadis itu? Murong Bo mengerutkan kening dan bertanya. Murong Suyu. Long Yi menjawab. Murong Suyu. Nama baik, benar-benar nama baik. Murong Bo tertawa puas. Apa nama baik kentut? Bahkan jika dia memberitahu Murong Bo bahwa namanya adalah Murong Xiaohua, dia mungkin mengatakan itu nama yang bagus. Long Yi berpikir. Karena tidak ada yang lain, cepat-cepat diluncurkan. Murong Bo memerintahkan Long Yi untuk pergi. Long Yi tertawa dengan makna yang mendalam, melihat penampilannya yang tidak sabar. Long Yi menduga bahwa sangat mungkin dia akan pergi ke kedutaan kerajaan malam ini untuk mencari Murong Suyu. Setelah Long Yi keluar dari penjara surga terlarang, dia tidak segera pergi dan agak bersembunyi di satu sisi. Benar saja, tidak lama setelah itu, bayangan hitam melonjak, diam-diam menghilang ke langit malam. Long Yi dengan puas tersenyum dan berpikir untuk mengikutinya. Tetapi setelah memikirkannya sebentar, dia memutuskan untuk tidak melakukannya karena tidak ada apapun baginya dalam masalah antara kakek dan cucu ini. Tetapi dengan kembali ke rumah, dia bisa menemani ketiga wanita cantik itu. Selain itu, dia bertanya-tanya apakah dia bisa menembak 3 elang dengan 1 panah malam ini. Memikirkan Bei Tang Yu, Leng Yuyu, dan Nangong Xiangyun bersama-sama menemaninya berolahraga bersama di tempat tidur. Pikirannya terombang-ambing oleh pemandangan yang mempesona itu. Setelah itu, Long Yi pergi dengan kecepatan penuh terbang menuju rumah Simen. Di kedutaan kerajaan, di dalam 2 halaman yang dipisahkan oleh dinding, putri dari 2 kerajaan yang berbeda masih berguling-guling di tempat tidur. Apakah Nalan Ruyue bisa tertidur? Dengan masalah semacam itu yang terjadi hari ini, bagaimana dia bisa tertidur? Sudah kedua kalinya, apalagi kedua kali berada di kamar mandi. Pertama kali di kerajaan Mea masih bisa dimaafkan, lagi pula dialah yang melompat telanjang ke bak mandi dan duduk di wajahnya, tetapi bagaimana dengan saat ini? Tidak perlu menyebutkan bahwa lelaki yang bau itu asteris. Dia sebenarnya ingin melanggarnya, tetapi apa yang membuatnya semakin kesal adalah bahwa dia sepertinya tidak jijik, apalagi tubuhnya tampak seperti kontak semacam itu. Mungkinkah aku ini gadis biasa? Atau apakah aku mulai menyukainya? Tidak,
Bajingan itu begitu penuh kebencian, bagaimana aku bisa mulai menyukainya? Kesalahpahaman, itu pasti kesalahpahaman aku. Nalan Ruyue bergumam pada dirinya sendiri, lalu menggunakan selimut untuk menutupi kepalanya saat wajahnya memerah. Dia benar-benar meraba-raba payudaranya, yang sangat dibanggakannya. Selain itu, dia juga menyentuh tempat memalukannya yang lebih rendah. Dia benar-benar terlalu berlebihan. Tanpa sadar, satu tangan Nalan Ruyue membelai dia asteris, dan tangan lainnya bergerak ke arah tempat di antara kedua kakinya. Membelai tempat itu, dia merasakan sensasi aneh. Tapi itu tidak seperti sensasi menyenangkan yang kuat yang dia rasakan ketika Long Yi membelai dia. Mungkinkah tangannya memiliki kekuatan magis? Ah, apa yang aku pikirkan? Nalan Ruyue berteriak, orang itu telah menyesatkannya, bagaimana dia bisa memiliki pemikiran seperti ini? Sementara itu, Murong Suyu sedang duduk di dalam ruangan yang gelap gulita dengan dagunya bertumpu di tangannya. Dia menyaksikan cahaya bulan di luar jendela. Apa yang dia pikirkan? Apakah dia juga memikirkan Long Yi? Ya, dia memikirkan Long Yi. Memikirkan setiap kata yang dia katakan padanya dan juga memikirkan senyum hangatnya ketika dia menggunakan sihir ringan untuk menyembuhkannya. Ai, Murong Suyu dengan lembut menghela nafas. Long Yi mengatakan untuk tidak terlalu memikirkannya, tapi dia akhirnya memikirkannya. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa dia akan mulai menyukai dia hanya berpikir bahwa dia adalah orang yang aneh. Terkadang buruk, kadang baik, ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang peperangan serta memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi yang paling penting adalah dia mengenal kakeknya, Murong Bo, yang sangat disembahnya sejak kecil. Bisakah aku benar-benar melihat kakekku? Bisakah aku? Murong Suyu berpikir dalam hatinya, memandangi bulan yang cerah di luar. Apa itu? Murong Suyu tiba-tiba melihat sesosok manusia muncul di depan bulan yang cerah, jadi dia tanpa sadar berdiri dengan kaget. Sayuhua secara harfiah berarti lelucon. Bersambung.